Halo sahabat Katolik yang baik dimanapun Anda berada. Banyak loh teman-teman kita yang bertanya tentang bagaimana sih caranya supaya saya memiliki pacar yang beragama Katolik. Tentunya ada beberapa trik yang perlu kita pelajari sungguh-sungguh yang ada di dalam kitab suci. Salah satunya adalah dalam Injil Lukas bab 9 ayat 23 yang mengatakan, barang siapa yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti aku. Sebagai pengikut Kristus, kita dituntut untuk hidup dalam Kristus. Caranya, rajin hidup di gereja, dan tentunya dengan bantuan doa-doa pribadi. Antara lain, aktif dalam organisasi yang diadakan di gereja, menjalin relasi yang kuat dengan Tuhan, dan relasi yang sehat dengan orang-orang yang hidup di lingkup gereja. Lalu, ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan mudika. Menjadi pewarta dalam gereja. Nah, pasti deh, apa yang menjadi kerinduan kamu akan dikabulkan oleh Tuhan. Meskipun kamu menjalani itu semua tidak mudah, ya tentunya dengan penyangkalan diri. Biasanya orang yang mempunyai niat untuk memiliki pacar yang beragama Katolik, carinya orang yang aktif, yang rajin di dalam acara-acara Katolik, dalam acara-acara gereja. Nah, mari kita lihat pacaran Kristian selanjutnya. Dalam Kamus Besar, pengertian pacar adalah teman atau sahabat lawan jenis yang memiliki hubungan khusus, yaitu hubungan kasih sayang. Dalam kitab suci Yohanes bab 15 ayat 15 mengatakan bahwa aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Kemudian, sahabat bukan hamba, karena hamba tidak tahu apa yang dilakukan tuannya. Sahabat selalu bersikap terbuka, belak-belakan, siap berkomunikasi, dialog, berani mengatakan yang benar, dan tidak ada yang perlu dirahasiakan di antara mereka. Secara Kristiani, masa pacaran suatu tahap seseorang meneliti ke arah jenjang perkawinan yang monogam dan tak terceraikan. Nah, tak terceraikan seumur hidup. Tidak berarti setelah melewati masa pacaran pasti dan harus menikah. Tidak berarti seperti itu. Masa pacaran sebagai saat untuk saling membangun relasi yang baik, saling membangun kesetiaan dan kesatuan, bukan untuk mempraktekkan hal-hal yang dilarang sebelum menikah. Itu pacaran Kristiani. Selanjutnya, kita sebagai milik Kristus harus hidup menurut Roh, dipimpin oleh Roh, sehingga kita masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan. Roma bab 8 ayat 21. Kita dipanggil untuk merdeka, tetapi kemerdekaan itu bukan untuk berbuat dosa, melainkan untuk saling melayani dalam kasih. Galatia 5 ayat 13. Dalam kitab suci 1 Korintus 6 ayat 12, 15
19 dan 20 mengatakan demikian. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Tuhan untuk tubuh. Tubuhmu adalah anggota Kristus, bait Roh Kudus. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kemudian dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 24 mengatakan demikian. Kehendak daging hanya akan membinasakan, membelenggu, dan mematikan hidup kita. Perbuatan daging, percabulan, perselisihan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, dan pesta pora. Salibkanlah daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Di akhir kata saya, manfaatkan masa pacaran sebagai kesempatan untuk saling memupuk kesetiaan dan memperkembangkan diri, saling melengkapi, saling mengenal, saling memurnikan jalinan cinta yang sudah dibangun agar bersama-sama berjalan di dalam kasih Allah. Sekian dari saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman Katolik yang membutuhkan informasi bagaimana caranya untuk memiliki pacar yang beragama Katolik.